Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Puspa Widiawati. Saya adalah salah satu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan pada program studi akuntansi. Pada program studi akuntansi, saya ditugaskan untuk mengajar akuntansi keuangan lanjutan atau Advanced Financial Accounting. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan mahasiswa pemahaman mengenai konsep dan perlakuan pada transaksi investasi saham, kombinasi bisnis yang di dalamnya juga termasuk terkait dengan penyusunan laporan konsolidasian, dan juga pengakuan pada transaksi terkait dengan transaksi antar afiliasi atau transaksi intra perusahaan. Sehingga nantinya mahasiswa dapat menyusun laporan konsolidasian dari transaksi kombinasi bisnis dan juga dari ketika ada transaksi terkait dengan intra perusahaan atau transaksi dalam satu afiliasi. Mata kuliah ini dibebankan dengan 4 CPL, yaitu yang pertama menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang ilmu akuntansi dan keuangan. CPL kedua, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah. CPL ketiga yaitu mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan laporan keuangan entitas tersendiri dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. CPL keempat yaitu mampu secara mandiri menyusun laporan hasil analisis atas informasi keuangan dan non-keuangan, serta pengungkapan terkait yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan manajerial dengan menerapkan teknik dan metode analisis akuntansi. Untuk mencapai CPL tersebut, maka mata kuliah ini akan terdiri dari beberapa materi yang akan disampaikan kepada mahasiswa, yaitu terkait dengan investasi saham, terkait dengan kombinasi bisnis, kemudian laporan keuangan konsolidasian yang akan membahas teknik dan prosedur konsolidasi, kemudian materi terkait dengan transaksi dalam satu afiliasi yang di dalamnya terdapat transaksi terkait dengan persediaan, aset tetap, dan juga transaksi terkait dengan obligasi. Untuk evaluasi dalam perkuliahan, dilakukan evaluasi pada tengah semester dan juga pada akhir semester. Dalam proses perkuliahan, saya juga akan melakukan evaluasi melalui penugasan dan juga pemberian kuis dalam setiap proses perkuliahan. Untuk lebih jelasnya, akan saya tampilkan pada video berikut ini. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Semua dalam keadaan sehat ya. Oke, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita ya untuk laporan konsolidasian. Kemarin minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan investasi saham ya, perlakuan pada investasi saham dan juga perlakuan terkait kombinasi bisnis, perlakuan akuntansi terkait dengan kombinasi bisnis. Nah, pada pertemuan hari ini kita lanjutkan bagaimana teknik dan prosedur dalam menyusun laporan konsolidasian. Nanti kita mengacu pada PSAK 4 terkait dengan laporan keuangan konsolidasian. Ya, kalau kalian download laporan keuangan ya di Bursa Efek Indonesia, laporan keuangan yang kalian download itu judulnya apa? Apa judulnya? Laporan keuangan konsolidasian, pasti kan? Nah, pasti. Artinya laporan konsolidasian itu apa? Laporan keuangan konsolidasian itu apa artinya? Gabungan. Jadi ada laporan keuangan induk dan anak-anaknya, ya. Bukan hanya anaknya, karena anaknya bisa jadi banyak. Laporan keuangan induk dan laporan keuangan anak-anaknya. Kapan perusahaan itu harus membuat laporan konsolidasian? Kapan perusahaan harus membuat laporan konsolidasian? Ketika apa?
No. Kapan? Kan laporan konsolidasian itu adalah laporan keuangan induk dan anak-anaknya. Kapan induk ini harus menggabungkan laporan keuangan dengan anak-anaknya? Ya, itu ya setiap periode. Tapi apakah demikian? Apakah selalu setiap induk nih ya punya kepemilikan di perusahaan X, dia harus konsolidasi? Apakah semuanya harus konsolidasi? Ketika perusahaan X investasi di perusahaan ABC, apakah semua laporan keuangannya harus konsolidasi dengan anak-anaknya? Ketika timbul apa? Ketika timbul pengendalian. Ketika timbul pengendalian itu baru dilakukan atau dibuat laporan konsolidasian. Minggu lalu sudah kita bahas, pengendalian itu muncul ketika apa? Ada dua karakteristik ya, kualitatif dan kuantitatif. Secara kuantitatif, ya, perusahaan induk dan anak ini harus berkonsolidasi laporan keuangannya, ya, ketika kepemilikan induk di atas 50%. Ketika kepemilikan induk di anak sebesar di atas 50%. Kalau di bawah 50% apa? Kalau di bawah 20% namanya apa? Di bawah 10% ya, namanya di bawah 20% namanya apa? Kepemilikan tidak signifikan. 10 sampai 20 kepemilikan yang signifikan. Dan 20 sampai pengendalian. Ya. Jadi pengendalian itu ketika kepemilikan di atas 50%. Apakah pasti selalu ketika di atas 50%, Bu? Apakah timbul pengendalian itu ketika kepemilikan di atas 50%? Apakah pasti? Mungkin nggak di bawah 50% tapi ada pengendalian? Mungkin aja. Ya, jadi ada yang namanya karakteristik kualitatif di situ. Ketika ada pengendalian, ya, walaupun kepemilikannya tidak di atas 50%. Mungkin. Pengendalian itu artinya apa? Controlling ya. Ada controlling interest dan kepemilikan controlling ya, dan ada non controlling interest, ada kepemilikan yang tidak memiliki pengendalian. Pengendalian itu maksudnya apa sih? Ketika si induk itu bisa mempengaruhi pengambilan keputusan si anak. Substansinya di situ ya. Ketika si induk punya kemampuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan si anak. Itu pengendalian. Ya. Gitu ya. Oke, ketika si induk memiliki pengendalian kepada anak, ya harus melakukan laporan konsolidasi ya. Di sini sudah saya sebutkan ya, ada di dalam materi ini nanti akan saya share. Ya, selain indikasi kuantitatif, ya harus diperhatikan indikasi kualitatif. Misalnya adanya keterwakilan dalam dewan direksi dan komisaris, partisipasi proses pembuatan kebijakan termasuk dividen dan sebagainya. Ya. Itu tadi kapan perusahaan melakukan konsolidasi. Nah, kemudian kita masuk ke teknis dan prosedur dalam menyusun laporan konsolidasian. Ya, secara substansi ya, laporan konsolidasian itu seperti ada perusahaan baru yang berdiri. Ya, laporan konsolidasian itu kan adalah laporan gabungan antara induk dan anaknya kan. Nah, sebenarnya ya laporan keuangan konsolidasian itu seakan-akan ada perusahaan ada seperti laporan bayangan. Ya, perusahaannya mana sih laporan konsolidasi itu? Sebenarnya nggak ada ya. Induk punya laporan keuangan sendiri, anak punya laporan keuangan sendiri, kemudian dikonsolidasi. Nah, laporan konsolidasian ini seperti laporan keuangan bayangan ya. Seperti ada perusahaan sendiri lagi yang berdiri ya, karena di dalam laporan konsolidasi ini isinya bukan hanya laporan keuangan induk dan anak di jumlah gitu aja ya, tidak seperti itu ya, tapi ada teknis lain yang perlu kalian pahami ya, yaitu adalah salah satunya adalah apa? Adanya akun resiprokal yang harus dieliminasi. Pernah dengar akun resiprokal? Akun resiprokal itu akun yang saling terkait antara induk dan anak. Itu harus dieliminasi. Misalnya apa? Misalnya induk punya utang ke anak atau anak punya utang ke induk. Induk mencatatnya sebagai hutang. Anak mencatatnya sebagai
piutang. Nah, akun utang dan piutang ini nantinya di dalam laporan konsolidasi itu harus dihapuskan, harus dieliminasi. Kenapa? Kenapa? Karena laporan konsolidasi itu punya konsep bahwa laporan konsolidasi itu harus menunjukkan kinerja perusahaan dengan pihak ketiga di luar afiliasi. Transaksi antar afiliasi, antara induk dan anak-anaknya itu harus dieliminasi. Kenapa dieliminasi, Bu? Satu, nanti terjadi double pencatatan. Yang kedua adalah kalau transaksi itu diakui, maka akan ada transaksi yang akan ada kinerjanya jadi bias. Karena nanti kinerja kalau misalnya induk jual ke anak, anak jual ke induk, ya kan? Nah, di situ kinerja perusahaan menjadi bias, penilaian kinerjanya jadi bias, sehingga ya transaksi antara induk dan anak ini harus dieliminasi. Di dalam laporan konsolidasian hanya menunjukkan kinerja perusahaan dengan transaksinya dengan pihak ketiga di luar afiliasi, gitu ya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan dulu? Silakan. Belum? Ya. Nah, jadi di sini laporan konsolidasi mencakup beberapa prosedur ya. Satu, mengkombinasikan akun-akun yang non-resiprokal. Ya, mengkombinasikan akun-akun yang non-resiprokal artinya ya dijumlahkan saja ya. Kemudian mengeliminasi akun-akun resiprokal pada laporan keuangan anak dan induk seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ketika ada transaksi antara induk dan anak itu harus dieliminasi. Ya. Eliminasinya gimana? Piutang bertambah di debit, berarti ketika dieliminasi dia harus di kredit. Utang bertambah di kredit. Utang bertambah di kredit, ketika dieliminasi berarti dia ada di mana? Di debit. Ya di substitusi saja. Kemudian mengakui hak kepentingan non pengendali, non controlling interest. Mengakui adanya non controlling interest. Ya, tadi saya sebutkan ada controlling interest dan non controlling interest. Controlling interest itu ya berarti si induk memiliki kepentingan pengendali pada anaknya. Non controlling interest itu siapa? Non controlling interest ini siapa ya? Ya pihak-pihak lain yang memiliki kepemilikan di bawah 50%. Ya. Kalian punya sahamnya PTX. Ya, cuman punya 2%. Udah bagus punya 2%. 1%, 2% ya. Biasanya kalau beli berapa lot hanya 0,0 sekian ya persen. Ya. Nah, itu kan kalian memiliki perusahaan tersebut kan, tapi kalian tidak punya kepentingan pengendali. Kalian tidak punya pengendalian terhadap perusahaan tersebut. Ya. Jadi ketika RUPS punya hak suara enggak? Nah, itu ya maksudnya. Itu disebut sebagai kepentingan non pengendali atau non controlling interest. Nah, itu ada di nanti dicatat di bawah ya di laporan konsolidasian. Nanti kita download laporan keuangan ya supaya bisa kalian tahu ya non controlling interest dicatat di mana ya. Kemudian ya pada laporan konsolidasi tidak memiliki transaksi ya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Nah, laporan konsolidasian dibuat untuk menunjukkan kondisi keuangan perusahaan-perusahaan dalam satu afiliasi. Laporan konsolidasi dibuat seakan-akan ada entitas baru yang berdiri ya. Di sini saya tampilkan ilustrasi untuk menyusun laporan konsolidasian. Ya. Di sini ada neraca saldo konsolidasian pada tanggal akuisisi ya. Misalnya induk mengakuisisi 100% aset bersih anak ya. Aset bersih itu apa sih? Aset bersih itu ekuitas ya. Aset bersih. Kalau kalian dengar istilah aset bersih itu apa? Ekuitas ya. Ya. Induk mengakuisisi 100% aset bersih pada anak pada nilai bukunya. Pada nilai buku berarti tidak ada selisih ya antara nilai baca dengan nilai bukunya. Kemudian di sini ada perusahaan A dan perusahaan B ya. Berarti perusahaan A mengakuisisi 100% ekuitas B pada nilai buku senilai 80.000 ya.
Di sini disajikan ada neraca saldo perusahaan A dan perusahaan B ya. Nah, di sini akuisisinya berapa nilainya? 80.000 ya. Sama dengan nilai bukunya ya. Di sini aset bersihnya berapa? 80.000, kelihatan ya, saya zoom ya. Aset bersihnya berapa? 80.000. Dibelinya senilai nilai bukunya sebesar 80.000 ya, kita catat di sini. Nah, di sini saat mengakuisisi berarti si perusahaan A membuat jurnalnya gimana? Investasi pada B, kreditnya adalah kas. Ya, asumsinya investasinya cost-nya dibayarkan berupa kas ya. 80.000 ya. Berarti nanti ini kan perusahaan A ya. Berarti pada laporan posisi keuangan perusahaan A ya akan muncul akun baru, yaitu akun investasi pada B. Akun investasi baru pada akun baru ya berupa investasi pada B. Nah, ya. Pada neraca yang baru ya, laporan posisi keuangan yang baru akan muncul investasi pada B senilai 80.000. Kasnya berkurang senilai, tadi awalnya kasnya berapa? 120.000, akan berkurang senilai 80.000. Jadi ini adalah neraca saldo saat, bukan neraca saldo nih, saya salah ya. Sini harusnya laporan posisi keuangan ya. Laporan posisi keuangan setelah akuisisi ya, seperti ini. Nah, kemudian bagaimana menyusun laporan konsolidasinya? Bagaimana menyusun laporan konsolidasinya? Berarti satu tadi apa? Mengombinasikan akun-akun yang non resiprokal, mengeliminasi akun-akun yang resiprokal, kemudian mengakui non controlling interest ya. Oke, kita lakukan dulu, kita identifikasi dulu akun yang resiprokal itu apa. Akun resiprokal yang muncul di sini adalah aset bersih B dan investasi pada B. Ya. Kok resiprokal, Bu? Iya, kan si A mengakuisisi B. Ya kan? Si A mengakuisisi B. Berarti A itu membeli aset bersihnya B dong. Ya. Muncul akun investasi, muncul akun ada akun aset bersih. Nah, itu harus dieliminasi ya. Bagaimana eliminasinya? Aset bersihnya berupa apa di sini? Aset bersihnya berupa saham biasa dan laba ditahan. Ya, ekuitasnya berupa saham biasa dan laba ditahan. Saham biasa dan laba ditahan bertambah di Oke, ketika dieliminasi maka dia kemudian investasi bertambah ketika kita eliminasi dia akan ada di kredit ya. Berarti kita buat jurnal penyesuaian untuk konsolidasinya seperti ini. Oke, itu dulu dipahami, ada pertanyaan? Oke ya. Oke, yang kedua, tadi mengombinasikan ya. Yang kedua, mengeliminasi akun non resiprokal, kemudian kita mengakui non controlling interest. Sekarang kita buat schedule-nya. Kita buat schedule untuk laporan konsolidasinya. Supaya mudah, di sini saya buatkan ilustrasi seperti ini. Ya, ini untuk perusahaan A, ini yang B, ini penyesuaiannya, yang ini adalah konsolidasinya. Ini laporan keuangan yang akan disajikan nanti. Laporan konsolidasinya. Untuk akun-akun yang non resiprokal harus dikombinasikan, dijumlahkan. Ya. Kemudian akun yang resiprokal dieliminasi. Ya, tadi investasi ada di mana? Kredit kan? Di kredit di mana? Ini ya investasi ya, di kredit. Disesuaikan di sisi kredit ya. Kemudian apa lagi? Saham biasa ya, di debit ya. Sehingga berapa nih? Setelah kita buat penyesuaiannya, kemudian kita jumlahkan. Ya, akun lainnya tidak resiprokal silakan dijumlah. Ya. Kemudian yang resiprokal berarti kalau yang investasi 80.000 ya disesuaikan 80.000 menjadi 0 ya. Oke, kemudian yang saham biasa disesuaikan di debit jadi sisa berapa? Yang A aja ya.
200 dan 40.000. Ya, sehingga laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut. Ya. Bisa dipahami? Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Kalau dimiliki sebesar 100% berarti tidak ada non-controlling interest ya, karena semuanya dibeli ya. Beda lagi nanti ketika induk mengakuisisi, bentar saya kasih contoh yang ilustrasi yang induk mengakuisisi 90% anak dengan goodwill, berarti non-controlling interestnya berapa? Berapa? 10%. Ya, berarti nanti kita mengakui adanya NCI sebesar 10%. Nah, berdasarkan ilustrasi sebelumnya, kita pakai ilustrasi sebelumnya aja ya. Berarti ilustrasi sebelumnya asumsikan A mengakuisisi B dengan membayar 90.000 untuk kepemilikan 90% pada B. Nilai wajar aset bersihnya adalah sebesar 100.000 ya. Dengan demikian ada kelebihan antara nilai buku ekuitas dan dengan nilai wajarnya ya. Nah, ini untuk seperti tadi ya, untuk mencatat investasi. Kemudian kita catat ketika kita mau melakukan konsolidasi, berarti kita lakukan apa? Penyesuaian dulu, ya. Kita akui, kita eliminasi saham biasa dan laba ditahannya, ya, dan juga B-nya. Apa investasi pada B-nya, ya. Kemudian kita mengakui goodwill tadi ya. Asumsikan ada goodwill 20.000. Selisihnya itu adalah kepentingan non pengendali. Ya, pada laporan konsolidasian kita akan mengakui di sini kepentingan non pengendali. Ketika kepemilikannya tidak 100%. Kalau dia kepemilikannya 100%, berarti semua sudah dibeli dong. Ada controlling interest, non controlling interestnya nggak ada. Ya, ketika kepemilikannya tidak 100%, di atas 50% dan kurang dari 100% itu baru muncul non controlling interest ya. Di sini kita akui ya kepentingan non pengendali. Ya, ini adalah schedule yang mudah. Ya, silakan ada pertanyaan. Ada pertanyaan dulu atau mau latihan? Silakan. Kenapa akun-akun resipropal antara entitas induk dan anak itu harus dieliminasi di laporan keuangan konsolidasi? Jadi kenapa harus akun-akun yang resiprokal harus dieliminasi? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa akun-akun resiprokal itu adalah akun-akun yang menunjukkan apa? Menunjukkan transaksi antara induk dan anak. Ketika ada transaksi antara induk dan anak, ya, satu alasannya bisa menimbulkan bias ketika investor akan menilai kinerja perusahaan. Ya, bias jadinya. Ya, misalnya ada pendapatan dari penjualan ke induk atau penjualan ke anak dan itu diakui dalam laporan konsolidasian. Ya, padahal itu adalah transaksi intra afiliasi atau dalam satu afiliasi. Ya, yang kedua, memang laporan konsolidasian itu harus menunjukkan kinerja perusahaan, ya, kinerja perusahaan yang benar-benar terjadi yang di luar afiliasi, ya, supaya prinsip arm length transaction-nya ada. Apa pernah dengar? Apa? Kewajaran dalam transaksi. Arm length transaction. Ya, supaya transaksi itu dapat dinilai secara wajar. Gitu. Ya. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Berarti untuk akun-akun resiprokal ini itu nggak harus akunnya itu terus gitu ya? Iya. Ya, nanti akan banyak sekali transaksi. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas transaksi-transaksi yang mungkin terjadi antara induk dan anak yang harus kita sesuaikan. Ya, nanti kita akan belajar transaksi dalam satu afiliasi terkait dengan persediaan, ya, persediaan aset tetap dan obligasi. Misalnya induk beli persediaan dari anak, ya, berarti harus dieliminasi dong. Nah, misalnya dalam satu periode, ya, misalnya kecuali ya, gini,
transaksi antara induk dan anak boleh diakui ketika sudah terjual ke pihak ketiga. Misalnya induk beli persediaan dari anak, ya, induk beli persediaan dari anak, ya, kemudian oleh induk persediaan yang dibeli tadi dijual ke pihak ketiga, dijual lagi ke pihak ketiga. Pendapatan itu yang harus diakui. Tapi pendapatan dari anaknya, pendapatan dari induk si anak nggak boleh ngakui. Dalam laporan konsolidasian tidak boleh diakui. Yang boleh diakui adalah penjualan si induk ke pihak ketiga, itu baru boleh diakui. Gitu. Nah, misalnya dalam satu periode, ya, ada persediaan yang masih belum terjual, ya, yang boleh diakui kan ketiga. Nah, misalnya dalam satu periode ada transaksi antara induk dan anak yang persediaan itu masih belum terjual, masih ada di dalam perusahaan induk nih, ya, itu berarti ada laba atau rugi yang belum direalisasi, sehingga nanti harus disesuaikan. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya, kita bahas aset tetap, persediaan, kemudian kita bahas aset tetap dan juga obligasi. Ya, itu adalah transaksi yang kemungkinan bisa terjadi antara satu afiliasi seperti itu. Ya, ini hanya contoh ya. Contohnya utang piutang. Tadi utang piutang belum ada ya. Nanti ada contoh utang piutang. Ketika ada utang dan piutang itu harus dieliminasi. Nggak boleh diakui. Dalam konsolidasian. Ingat ya, ini dalam konsolidasian, laporan keuangan konsolidasian. Nah, kalau masing-masing induk dan anak membuat laporan keuangan sendiri, ya tetap harus diakui. Pada laporan keuangan masing-masing ada tuh. Ya, ada, tapi kalau dalam konsolidasian harus dieliminasi. Gitu. Bisa dipahami? Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Sudah cukup? Oke, untuk teknik dan prosedur konsolidasian saya rasa cukup ya. Nanti silakan teman-teman akan saya berikan latihan. Nanti kita latihan, kemudian nanti silakan maju ke depan untuk dipresentasikan, ya, sebagai nilai dari nilai tugas, gitu ya. Cukup karena tidak ada pertanyaan lagi. Saya rasa pembahasan kita terkait dengan teknik dan prosedur konsolidasian sudah selesai. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang ya.